Meskipun Batman hanya manusia biasa, tapi dia sudah memiliki taktik untuk mengalahkan Superman. Dan tentunya berhasil. Ini adalah part 2 teman-teman, Kapter Curhat kenapa Batman dan Iron Man menjadi tokoh superhero favorit saya. Di bagian pertama atau part pertama, kita udah bahas siapa orang di balik Batman dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil. Nah sekarang mari kita bahas Iron Man teman-teman. Di balik sosok armor Iron Man ini ada sosok Tony Stark, miliarder kaya raya yang sangat jenius dalam hal teknologi. Tony Stark adalah sebuah karakter dari Marvel Cinematic Universe yang diperankan dengan sangat epik oleh Robert Downey Jr. Nama Tony Stark pun telah menjelma menjadi idola, di mana banyak orang berharap ingin menjadi seperti dirinya. Walau ia bukanlah Thor yang tanpa celah, melainkan sosok manusia biasa yang mempunyai karakter flamboyan. Tapi Tony Stark tetaplah pahlawan yang memiliki sifat baik, dan ternyata banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik atau ambil dari sosok Tony Stark alias Iron Man ini teman-teman. Di film Iron Man pertama, kita semua sudah sangat tahu bagaimana awal mulanya Iron Man itu lahir. Ketika Tony Stark sedang melakukan peluncuran senjata, tiba-tiba dia diserang oleh kawanan teroris. Dan boom! Dia diculik oleh kawanan teroris. Walaupun keadaan si Tony Stark ini sedang terluka karena sebuah insiden ledakan tadi teman-teman, dia dipaksa untuk membuat sebuah senjata pemusnah massal yang diberi nama rudal Jericho. Ketika keadaan Tony sedang terluka, dia kemudian diselamatkan oleh Yinsen yang membuatkan sebuah alat untuk menahan pecahan peluru yang ada di dada Tony. Pada awalnya, Tony Stark menolak tuntutan para teroris itu, namun setelah mendapat siksaan dari para teroris, Tony akhirnya setuju walaupun sebenarnya ia mempunyai rencana sendiri teman-teman. Nah, dalam keadaan kondisi dan situasi yang sedang tertekan itu, Tony Stark tetap masih bisa berpikir jernih teman-teman. Dia tetap memikirkan sebuah rencana untuk pelariannya. Dia meminta kepada para teroris untuk menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan dia gunakan untuk membuat senjata yang diinginkan oleh para teroris. Yang padahal, bahan-bahan atau alat-alat tersebut akan ia gunakan untuk membuat sebuah senjata yang bisa membantunya melarikan diri dari tawanan para teroris. Dengan bantuan Yinsen tentunya, Tony membuat baju jirah yang dilengkapi dengan beberapa senjata dan roket, dan akhirnya dia berhasil lolos dari para kawanan teroris. Andai saja Tony Stark pada waktu itu tidak diculik oleh para teroris, mungkin ia tak akan menciptakan armor Iron Man tersebut, teman-teman. Nah, dari sini kita belajar bahwa terkadang musibah atau keadaan atau situasi yang sedang kita alami saat ini adalah pacuan awal yang Tuhan berikan untuk kita menemukan sesuatu hal yang baru yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik lagi di kemudian hari. Tapi itu semua tergantung dari bagaimana kita menghadapi musibah atau suatu keadaan tersebut dan menjadikan hal tersebut menjadi positif. Meskipun hal itu terdengar mudah gitu kan biar diucapkan, tapi ya mari kita belajarlah sama-sama berusaha mengendalikan keterangan tersebut teman-teman. Kuncinya adalah seperti Tony Stark, berpikir jernih dan tetap tenang dalam kondisi sulit. Tony Stark adalah seorang ilmuwan, dan sebagai seorang ilmuwan, prinsip inti dari pekerjaan hidupnya adalah eksperimen, teman-teman. Di film Iron Man pertama, Tony Stark nyaris tewas setelah es menyelimuti baju besinya selama uji penerbangan perdananya. Lantas apa yang Tony Stark lakukan? Apakah dia menyerah? Enggak cuy, ia lantas langsung mengkonfigurasi ulang logam yang digunakan dalam baju itu untuk memastikan ia bisa selamat saat terbang di ketinggian yang membekukan. Terus kejadian sama adalah ketika armor Iron Man kalah oleh cambuknya Whiplash yang terjadi di film kedua. Lantas bagaimana Tony Stark menghadapi kejadian tersebut teman-teman? Dia tetap berinovasi dan memperbaiki kualitas armornya setelah kejadian tersebut. Tony Stark kemudian bereksperimen lagi dan memperbaikinya. Lalu kemudian pembuktian terjadi di film The Avenger ketika sedang melawan Thor.
dan dia diserang oleh kekuatan petir Sitor, armornya bisa menyerap serangan tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah energi yang bisa ia jadikan senjata untuk membalikkan serangannya. Pertarungan dia dengan Whiplash lah yang membuat Tony berpikir lebih jauh lagi tentang armornya, dan Tony berhasil mengupgrade armornya dari kesalahan-kesalahan atau kekalahan yang dia terima. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah teruslah mencoba meskipun melakukan kesalahan, teman-teman. Karena guru terbaik di dunia ini adalah kegagalan. Saat kita gagal, jangan menganggapnya sebagai waktu atau usaha yang sia-sia. Anggap itu sebagai pelajaran dan batu loncatan untuk menuju sukses atau keberhasilan. Ya, mereka itu sama-sama krediri cuy. Kekayaan yang mereka dapat berasal dari kedua orang tuanya, karena mereka berdua itu sama-sama yatim piatu, teman-teman. Baik Bruce Wayne ataupun Tony Stark merupakan seorang yatim piatu yang kedua orang tuanya dibunuh. Pada kasus Bruce Wayne, kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang penjahat bernama Joe Chill yang berusaha merampok mereka saat ketiganya pulang dari Monarch Theater. Sementara pada kasus Tony Stark, kedua orang tuanya tewas terbunuh oleh teman baik Kapten Amerika, Bucky atau Winter Soldier, yang saat itu di bawah pengaruh cuci otak Hydra. Meskipun ya media menyatakan kematian orang tua Tony adalah karena kecelakaan. Nah, keduanya baik Tony dan Bruce menjadi miliarder setelah mewarisi perusahaan orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, teman-teman. Batman memiliki jati diri seorang anak dari pemilik perusahaan Wayne Enterprises, Thomas Wayne, itu kan. Sedangkan Iron Man adalah Tony Stark, putra dari miliarder pemilik perusahaan Stark Industry, Howard Stark. Keduanya juga merupakan seorang yang sangat amat jenius dan karismatik. Namun Bruce lebih tertutup pada media, sedangkan Tony sangat ramah atau terbuka pada media. Bahkan dia membuka identitasnya sebagai Iron Man kepada media. I am Iron Man. Tentu saja bisa, teman-teman, karena Batman maupun Iron Man adalah superhero yang tidak memiliki kekuatan supernatural ataupun mutasi mutan gitu kan. Mereka berdua memang manusia biasa sama seperti kita, tapi mereka berdua adalah miliarder kaya raya, juga jenius. Nah, dua hal inilah yang mereka manfaatkan untuk membuat kekuatan super mereka sendiri, teman-teman. Jadi, andai kata kita pengen seperti mereka gitu kan, tentu jelas sangat bisa. Dan kita menjadi kaya dan pengen menjadi Batman, kita bisa membeli alat-alat tempur ataupun gadget yang super canggih. Mobil bat yang sangat kuat serta memodifikasinya. Lalu pesawat tempur juga yang sering dipakai Batman dalam menunjang kinerja bertarungnya. Kemudian jangan lupa juga kita harus bisa bela diri seperti Bruce. Dan hal ini mampu kita pelajari tidak sesulit jikalau kita ingin menjadi Spider-Man, yang kekuatan supernya itu dia dapat dari mutasi sengatan laba-laba di laboratorium. Apalagi sangat amat begitu jelas ketika kita pengen menjadi Iron Man. Hal pertama yang harus kita punya tuh teknologi canggih yang melimpah. Dan itu semua tuh nggak bisa didapat dengan begitu mudah tanpa menjadi kaya raya terlebih dahulu, teman-teman. Karena Tony Stark tuh bukan hanya memiliki satu armor Iron Man, melainkan banyak armor yang dia buat. Satu armor Iron Man saja harus menggelontorkan dana yang begitu besar. Apalagi banyak gitu kan. Jadi sudah jelas ya, kekuatan super dari Iron Man dan Batman itu adalah kaya raya dan jenius, teman-teman. What are your superpowers again? I'm rich. Dan satu lagi pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah Bruce Wayne dan Tony Stark mampu melewati masa-masa sulitnya ketika mereka ditinggal oleh orang tuanya. Lalu mereka berdua juga bisa memanfaatkan privilege yang mereka miliki dengan semaksimal mungkin. Dan sebenarnya masih banyak pelajaran yang bisa kita gali lagi dari kedua superhero tersebut. Namun karena keterbatasan waktu dan durasi yang hanya sebatas yang saya sudah sebutkan di 2 episode ini saja gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin gitu kan, pelajaran apa lagi yang bisa diambil dari kedua sosok superhero tersebut, kalian boleh banget tinggalkan opini atau pendapatnya di kolom komentar ya. Oke? So anyway, semoga saja kita semua bisa mengaplikasikan atau mempraktikkan salah satu hal yang Batman dan Iron Man itu lakukan
untuk menjadikan diri kita menjadi superhero bagi keluarga ataupun orang-orang yang kita sayangi. So, segitu aja konten kali ini. Semoga 2 episode ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum menonton part pertama, kalian nonton aja dulu, baru kemudian nonton part yang ini gitu kan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next video.